Halo, berjumpa lagi dengan saya Iin Handayani. Buat kalian yang baru selesai SMA atau akan menyelesaikan SMA atau akan memasuki dunia perkuliahan dan masih bingung apa yang harus dilakukan atau langkah-langkah terakhir sebelum memilih jurusan yang diinginkan, ini adalah channel yang tepat untuk kalian ya. Oke, yang pertama yang harus kalian lakukan sebelum final decision ya, memilih jurusan atau fakultas atau universitas, ini yang harus dilakukan. Oke, yang pertama adalah kalian harus membandingkan biaya kuliah dan biaya hidup di kota tersebut atau di daerah di mana universitas tersebut berada. Jadi doing research ya, lewat internet atau mungkin tanya-tanya teman, tanya-tanya orang tuanya teman bagaimana kehidupan di sana dan juga biaya-biaya lainnya agar kalian itu selalu siap sedia dari segi finansial ya, tentunya orang tua atau kalau kalian dibiayai oleh orang apa bukan orang tua juga sama ya. Jadi intinya kalian harus well prepare kira-kira biayanya itu bagaimana. Oke. Yang kedua, tentang keamanan ya, keamanan kota ya. Jadi kalian juga harus memikirkan kembali kira-kira keamanan di kota di mana universitas tersebut berada itu bagaimana. Jadi mencari kos-kosan atau mencari tempat tinggal yang kira-kira aman ya, karena kan kalian perlu ketenangan untuk bisa belajar dengan yang baik dengan baik kan ya. Jadi kalau misalnya ada saudara di sana mau ikut saudara ya itu juga bisa, tapi kalau tidak harus ngekos itu ya kos-kosannya itu aman dan kira-kira itu harganya itu terjangkau ya. Kemudian yang ketiga, disarankan sebelum memilih fakultas tersebut atau universitas tersebut sebaiknya fisik dulu ya. Jadi dilihat bagaimana kondisinya, get the feeling ya. Jadi percayalah suara hati ya. Jadi visit ke sana, kemudian dilihat seperti apa. Kalau memang memungkinkan, kalau tidak memungkinkan ya hanya melakukan riset dari internet atau bertanya-tanya saja ya. Kemudian yang keempat adalah pilihlah universitas yang banyak pilihan fakultasnya atau pilihan jurusannya ya, atau pilihan majornya. Karena apa? Karena dengan sistem Merdeka Belajar, jadi kalian punya kesempatan untuk mengambil mata kuliah lain yang di luar jurusan kalian. Jadi kalian itu bisa punya skill yang berbeda, bisa punya pengalaman yang berbeda, dan itu berguna untuk karir kalian di masa depan ya. Jadi pilihlah universitas yang banyak pilihan jurusannya begitu ya. Kemudian yang kelima, itu ketika memilih kota tempat di mana universitas tersebut berada itu sesuaikan dengan kepribadian kalian ya. Jadi kalau kalian senang di tempat yang rame banget misalnya kota metropolitan ya kalian pilih universitas yang memang ada di kota besar ya. Tapi kalau kalian misalnya senang yang kotanya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil ya pilihlah universitas yang seperti itu. Jadi sesuaikan dengan kepribadian kalian supaya kalian enggak stres ketika kalian itu harus tinggal di sana setidaknya 4 tahun kan ya. Jadi kalian harus menyesuaikan diri supaya kalian tidak merasa gampang panik atau tidak tenang atau ketakutan seperti itu ya. Jadi keamanan dan juga mampu ya, dalam artian dari segi finansial itu penting dipertimbangkan. Dan yang keenam, sebaiknya memilih universitas yang punya alumni yang lumayan banyak, bereputasi baik ya. Jadi pilihlah universitas yang lulusannya atau alumni itu punya reputasi yang cukup bagus dan menjual, sehingga kalian juga nanti terbawa mau tidak mau begitu ya, karena alumninya dari tempat tersebut ya. Kemudian kalau masih bingung ya, masih bingung untuk final decision, itu kalian bisa minta tolong guru ya untuk membantu memberi keputusan, atau mungkin orang-orang yang disegani oleh kalian sehingga minta pertolongannya untuk bisa membantu memberikan keputusan yang tepat kira-kira di universitas yang mana ya gitu.
Kemudian yang kedelapan, jangan lupa ya, kalau nanti sudah masuk ke fakultas atau universitas tersebut, itu tidak hanya belajar saja ya setiap harinya, tapi kan ada kegiatan ekstrakurikuler yang juga akan membantu meningkatkan soft skill kalian yang penting untuk karir masa depan ya. Jadi kalian harus melihat kira-kira kegiatan ekstrakurikuler dari universitas tersebut itu apa saja, di Google saja atau bisa tanya-tanya begitu ya, dan cari universitas yang ekstrakurikulernya itu memang bagus untuk menunjang karir kalian di masa depan. Nah, itu tadi adalah pertimbangan-pertimbangan yang harus kalian lakukan sebelum kalian itu memutuskan mau kuliah di mana atau kuliah di jurusan apa ya. Jadi intinya universitas atau perguruan tinggi atau akademi atau sekolah tinggi itu adalah step setelah sekolah menengah atas sebelum kalian itu mencapai karir. Jadi ketika kalian memilih step yang penting ini sebelum karir kalian miliki, itu sangat-sangat penting agar nanti karir yang kalian karir yang kalian pilih itu akan sesuai dengan harapan, dan juga kalian bisa marketable atau ketika kalian lulus itu tidak menganggur begitu. Walaupun zaman sekarang ini banyak sekali lini-lini pekerjaan yang bisa kalian lakukan dan menghasilkan uang, tetapi kalian harus pikirkan bahwa kalian itu harus suka dengan pekerjaan itu ya, karena mau tidak mau ketika kalian mempertimbangkan untuk kuliah lagi, itu bukankah kalian tidak ingin tinggal di perkuliahan itu terus, tapi kalian kan akan meloncat untuk berkarir, sehingga goalnya sekarang yang akan kalian bawa terus adalah kalian itu harus menentukan goal ke depannya itu kalau sudah kuliah itu mau ngapain gitu ya, karirnya itu mau jadi apa ya. Jadi mau di bidang apa itu harus dipikirkan dari sekarang. Nah, yang tadi kayak pemilihan universitas, pemilihan kota, pemilihan ekstrakurikuler, pemilihan mata kuliah yang nanti di jurusan yang disukai, itu adalah instrumen-instrumen yang memang kalian harus lakukan ketika kalian kuliah, tetapi tetap goalnya ke depan itu adalah kalian harus mendapatkan karir yang kalian suka, bukan karena terpaksa. Nah, itu ya. Jadi itu kuncinya. Nah, ketika nanti kalian sudah memutuskan, kalian jadi bisa betul-betul serius kuliah di tempat tersebut dengan kondisi kemampuan finansial juga oke, karena kalian sudah mempertimbangkan hal-hal tersebut ya. Dan sekali lagi kalian harus minta pertolongan kalau memang kalian itu bingung ya. Nah, banyak sekali pertolongan yang bisa didapat dan kalian itu bisa riset mandiri ataupun bisa riset dengan bertanya pada orang yang lebih tahu. Jadi itu saran-saran saya sebelum kalian membuat final decision untuk memilih jurusan kuliah yang memang kalian itu ingin banget mengambil jurusan tersebut. Selamat berjuang, semoga sukses. Terima kasih sudah mampir di video ini. Sampai bertemu lagi di video mendatang. Bye-bye.